Ya, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara, di mana kerajaan ini juga menjadi kerajaan terbesar dan terkuat pada masanya. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang maju di wilayah Asia Tenggara pada zamannya. Keberadaan Kerajaan Majapahit telah menjadi bukti sejarah yang kaya dan menarik untuk dipelajari. Di video ini akan membahas lebih dalam tentang sejarah, budaya, lokasi, raja-raja, serta peninggalan-peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Namun, ada juga yang menuliskan berdiri pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Kerajaan Majapahit terletak berpusat di Jawa Timur dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa lalu. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Menurut sejarawan Slamet Mujiono dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Tumbuhnya Negara-negara Islam di Nusantara, Raden Wijaya berhasil memproklamasikan diri sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit setelah ia berhasil mengalahkan Raja Kediri pada tahun 1293. Berdirinya Kerajaan Majapahit dipercaya berawal dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar daerah Trowulan. Secara singkat, berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari kisah mengenai Raja Kartanegara yang juga raja terakhir Kerajaan Singosari. Pada akhir abad ke-13 terjadi perang antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Singosari dan Kerajaan Kediri, yang mengakibatkan Kerajaan Singosari mengalami kekalahan. Raja Kartanegara merupakan kerajaan Singosari pada awal abad ke-13. Ia dikenal sebagai raja yang pandai berdiplomasi dan mampu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Namun pada tahun 1292 terjadi serangan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan yang ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah Nusantara. Saat itu Raja Kartanegara berhasil mengalahkan pasukan Mongol, namun ia terluka parah dan akhirnya tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematian Raja Kartanegara terjadi perselisihan antara para bangsawan dan kerajaan di Singosari yang ingin merebut tahta. Salah satu pangeran yang bernama Jaya Katuang akhirnya berhasil merebut tahta dan memproklamasikan diri sebagai raja baru. Namun kekuasaan Jaya Katuang tidak bertahan lama karena ia berhasil ditumbangkan oleh pasukan Mongol yang kembali menyerang pada tahun 1293. Setelah jatuhnya Kerajaan Singosari, wilayah Jawa Timur menjadi sangat tidak stabil dan terpecah-pecah menjadi beberapa kekuatan kecil yang saling bertikai. Pada saat yang sama, muncullah seorang tokoh bernama Raden Wijaya yang merupakan cucu dan raja dari Raja Kartanegara. Raden Wijaya berhasil membangun aliansi dengan para bangsawan di Jawa Timur dan membentuk pasukan yang kuat untuk merebut kekuasaan di wilayah tersebut. Pada tahun 1293 ia pun berhasil merebut kekuasaan di Trowulan dan memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit terus berkembang di bawah pimpinan Kartarajasa Jayawardhana dan para penerusnya. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang maju dalam bidang seni, sastra, arsitektur, dan teknologi. Salah satu contoh keberhasilan Kerajaan Majapahit adalah dalam bidang perdagangan. Di masa mereka berhasil menguasai jalur perdagangan antara Asia Timur dan Barat. Dan untuk lokasi pemerintahan Kerajaan Majapahit meliputi diantaranya yang pertama yaitu Trowulan.
Lokasi pemerintahan Kerajaan Majapahit terletak di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Daerah ini merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dikutip dari buku A History of Modern Indonesia since 1300 oleh MC Rickles, Trowulan dipilih sebagai lokasi pemerintahan karena letaknya yang strategis di daerah perbukitan dan dekat dengan Sungai Brantas yang menjadi sumber air utama bagi Kerajaan Majapahit. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan pantai utara Jawa yang memungkinkan kerajaan untuk berdagang dengan bangsa-bangsa yang lain. Dr. Agus Aris Munandar dalam buku Trowulan, Ibu Kota Kerajaan Majapahit, menyebut bahwa terdapat berbagai peninggalan Kerajaan Majapahit di sana. Di kawasan ini terdapat berbagai situs bersejarah seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Brahu, serta bekas kolam dan jalan-jalan kerajaan. Yang kedua, Mojokerto. Mojokerto merupakan kota di Jawa Timur yang menjadi tempat penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Di kawasan ini terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti Candi Jabung dan Candi Pari. Kemudian yang ketiga yaitu Surabaya. Surabaya dikenal sebagai kota pelabuhan yang strategis dan merupakan salah satu tempat penting dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Di kota ini terdapat Museum Cheng-Ho dan beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ampel dan Pura Jagatnata. Yang keempat, Bali. Meskipun tidak termasuk wilayah Jawa Timur, Bali juga pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Gajah Mada. Di sana terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti Pura Besakih dan Pura Luhur Uluwatu. Dan ada beberapa raja-raja Kerajaan Majapahit yang sempat memimpin pada masa itu, yaitu diantaranya salah satunya pertama Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan pendiri Kerajaan Majapahit yang berhasil mempersatukan berbagai kerajaan kecil di Jawa Timur. Ia kembali memerintahkan pada tahun 1993 setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang hendak menyerang Jawa. Ia juga diangkat sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Kemudian yang kedua, Jayanegara. Jayanegara merupakan putra Raden Wijaya yang menjadi raja Majapahit setelah ayahnya wafat. Ia dikenal sebagai raja yang terkenal tak kejam dan licik. Meskipun demikian, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan menjadi Majapahit hingga ke wilayah Sumatera. Kemudian yang ketiga, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana merupakan putri Jayanegara yang menjadi raja wanita pertama di Kerajaan Majapahit. Ia memerintahkan bersama-sama dengan suaminya, yaitu Raden Wijaya II, dan berhasil memperluas pengaruh Majapahit ke wilayah Bali dan Maluku. Yang keempat yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja Majapahit yang paling terkenal dan dianggap sebagai puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Ia memerintah selama 40 tahun dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Majapahit mulai dari wilayah Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, Filipina, dan Papua Nugini. Ia juga dikenal sebagai raja yang pandai diplomasi dan berhasil menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga seperti Cina. Kemudian yang kelima, Wikramawardhana. Wikramawardhana merupakan raja Majapahit yang pemerintahan setelah Hayam Wuruk wafat. Ia memerintah selama 40 tahun dan dikenal sebagai raja yang memperkuat kekuasaan Majapahit dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Namun pada akhir pemerintahannya, ia mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Kerajaan Demak dan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Untuk masa kejayaan Kerajaan Majapahit ini dikenal sebagai dengan sebutan zaman keemasan Hindu-Buddha. Selama masa kejayaan ini, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh beberapa raja yang berpengaruh seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. MC Rickles
dalam bukunya menjelaskan bahwa pemerintahan Hayam Wuruk dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah Majapahit. Ia menjalin hubungan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Arab. Selain itu, ia juga membangun banyak monumen dan para pura sebagai simbol kekuasaan kerajaan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Suko. Pada masa itu, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kerajaan yang sangat kuat. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Indonesia hingga ke semenanjung Malaya, Filipina, dan Papua Nugini. Selain itu, kerajaan Majapahit juga menjadi pusat perdagangan di Nusantara pada masa itu. Banyak pedagang dari berbagai negara datang ke kerajaan Majapahit untuk berdagang, dan kerajaan ini pun menjadi kaya dan makmur. Tidak hanya itu, pada masa jayanya seni budaya dan tari, seni ukir, arsitektur, dan para pelajar dari berbagai daerah datang ke kerajaan Majapahit untuk belajar. Sangat berkembang pesat pada masa itu. Masa jaya kerajaan Majapahit ini menjadi bukti bahwa Indonesia pernah memiliki peradaban yang maju dan kaya akan budaya. Untuk keruntuhan kerajaan Majapahit ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Di antaranya yang pertama, perang saudara. Salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit adalah konflik internal antara keluarga kerajaan pada abad ke-15. Kerajaan Majapahit mengalami perang saudara antara pihak-pihak yang bersaing untuk merebut kekuasaan. Pada masa pemerintahan Wirakamawardhana terjadi perseteruan antara adipati-adipati memperebutkan kekuasaan di daerah-daerah. Konflik ini membuat Majapahit melemah dan mudah diserang oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, serangan dari luar. Selain perang saudara, kerajaan Majapahit juga mengalami serangan dari luar pada abad ke-16. Kerajaan Demak yang berpusat di Jawa Tengah mulai mengancam kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1521, pasukan Demak berhasil menaklukkan ibu kota Majapahit. Trawulan pada akhirnya Majapahit takluk pada serangan dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Aceh. Penyebaran agama Islam juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat keruntuhan kerajaan Majapahit. Agama Islam tersebar di Indonesia pada abad ke-13 dan mulai menyebar ke Jawa pada abad ke-15. Dan yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga menjadi faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana terjadi kemunduran dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari perdagangan Portugis di Malaka yang mengurangi pengaruh Majapahit di kawasan tersebut. Yang keempat, pelemahan sistem pemerintahan. Selama berabad-abad kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang sangat kuat dan terorganisir dengan baik. Namun pada akhirnya sistem pemerintahan ini mulai melemah dan tidak efektif. Para pemimpin Majapahit mulai tidak mampu mengendalikan para adipati dan pejabatnya, sehingga korupsi dan nepotisme semakin merajalela di kerajaan ini. Kemudian peninggalan kerajaan Majapahit, ada beberapa contoh bukti yang bisa kita nikmati hingga saat ini ya. Yang pertama yaitu candi-candi. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang memiliki bangunan candi yang megah dan indah. Beberapa contoh candi yang dapat ditemukan di wilayah bekas kekuasaan kerajaan Majapahit antara lain Candi Penataran, Candi Suko, Candi Jawi, dan Candi Tikus. Selain itu, candi-candi tersebut juga menjadi saksi bisu kebudayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat pada masa itu. Yang kedua, relief dan prasasti. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak relief dan prasasti yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Relief-relief tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu, seperti pertanian dan perdagangan, dan kehidupan sosial.
Prasasti-prasasti yang ditemukan juga menjadi saksi bisu tentang kerajaan dan raja-raja yang memerintah pada masa itu. Yang ketiga, seni lukis dan patung. Seni lukis dan patung juga menjadi peninggalan penting dari kerajaan Majapahit. Seni lukis yang terkenal pada masa itu adalah gaya pahatan batu bas relief yang banyak ditemukan pada candi-candi. Sedangkan seni patung kerajaan Majapahit lebih mengarah pada patung-patung yang mewakili agama Hindu dan Buddha, seperti patung Ganesha dan juga patung Wisnu. Nah, yang keempat, kesenian tradisional. Kerajaan Majapahit juga memberikan pengaruh besar terhadap seni dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Beberapa kesenian tradisional seperti wayang kulit dan gamelan dipercaya berasal dari masa kerajaan Majapahit dan hingga kini masih menjadi kesenian yang populer di Indonesia. Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang memiliki sejarah yang panjang dan pernah menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan di Asia Tenggara pada masanya. Pada akhir abad ke-15, kekuasaan kerajaan Majapahit mulai terkikis hingga akhirnya runtuh. Meskipun telah runtuh ratusan tahun yang lalu, kerajaan Majapahit meninggalkan banyak peninggalan bersejarah yang masih dapat ditemukan hingga saat ini, seperti candi, relief prasasti, seni lukis dan patung, serta kesenian tradisionalnya. Peninggalan tersebut menjadi saksi bisu kejayaan peradaban Nusantara pada masa lalu. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus terus menghargai dan melestarikan warisan sejarah dari kerajaan Majapahit ya, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk terus menjaga dan mengembangkan peradaban Nusantara. Nah, semoga penjelasan dan cerita tentang kerajaan Majapahit tadi bisa memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan kebudayaan untuk kita lestarikan bersama-sama. Semoga dipun paringi manfaat lan matur nuwun.